Ini gambaran dari potret tenaga kerja kita. Next. Nah, sekarang salah satu yang meningkatkan kemampuan tingkat kualitas SDM kita adalah research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Basuki Yusuf Iskandar MA, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM yang telah memberikan keynote speech di kesempatan saat ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, saat ini pun kita akan menyimak paparan yang tak kalah menarik dan pentingnya. Untuk itu langsung saja kita sambut Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Rektor Telkom University beserta seluruh jajaran dari Sivitas Akademika, juga mahasiswa-mahasiswa yang ikut bootcamp dari Karir Expo. Yang saya hormati Pak Basuki dari Kominfo dan seluruh jajaran juga yang ikut hadir di sini. Saya melihat apa yang sedang dibahas sangat penting, karena ini menjadi kegelisahan saya Pak, di Kota Bandung. Ini semua orang bilang masyarakat ekonomi ASEAN, tapi ini tuh cetak birunya tuh gimana Pak? Saya sebagai wali kota, mewakili wali kota yang lain, nggak jelas dan pusatnya punten gitu. Kita itu disuruh bersiap tapi nggak dikasih manualnya gitu. Pokoknya siap-siap. Makanya kemarin saya ke Kementerian Perdagangan sudah menyampaikan petisi. Sekarang saya tanya, kalau orang Bandung mau buka bisnis di Malaysia, gimana? Ada pasarnya, caranya gimana? Kalau kami PD mau buka pasar di ASEAN, di Vietnam, ada yang bisa bantu. Nah, hal-hal begini itu harusnya ada di pemerintah pusat. Jadi waktu ekonomi ASEAN ini diwacana, tidak melulu defensif. Kita menyiapkan kita, tapi saya ingin tunjukkan ada sebagian orang Bandung yang siap keluar, tapi kalau nggak tahu petanya, how to start bisnis, susah. Bandung itu kalau tidak ada halangan secepatnya akan buka dengan kreatif diplomasi Pak, membuka usaha di negara-negara di luar Indonesia untuk menunjukkan orang Indonesia bisa. Kita namakan Little Bandung brandnya itu. Jadi Little Bandung itu kita jualan kuliner di lantai dasar dan kita jualan kreatif produk di lantai 2. Sudah deal dengan pemilik gedung, kita mulai di Seoul di Korea. Ya. Kenapa di Korea? Karena saya mau balas dendam. Karena K-pop terlalu menginvasi Indonesia, sekarang K-pop menginvasi Korea. Nah itu salah satu kalau ditanya Bandung sesiap apa. Kedua, kenapa saya gunakan sebuah metodologi sosiologi, yaitu mengevolusi warga Bandung dengan namanya Bandung Fun Days. Jadi Bandung Fun Days itu hari-hari bergembira. Di Bandung hari Senin itu one day no rice, mengurangi konsumsi nasi. Karena orang Indonesia itu pengkonsumsi nasi per kapita per tahun terboros sedunia, 110 kg per kapita. Jepang hanya 60 kg. Ini nggak ada hubungannya mengkonsumsi banyak nasi dan makin pintar gitu ya. Karena di Jepang. Hari Selasa is no smoking day, hari Rabu is Sundays day, Kebon Yunda. Nah hari Kamis kemarin itu adalah Kamis Inggris,
Maka saya meminta warga Bandung tiap hari Kamis speak English. Itu bagian softnya dari sebuah persiapan terhadap dari kompetisi ini. Yang skala visinya ada di video ini. Saya 17 tahun berada di global economy sebelum jadi wali kota. Saya pernah bekerja di 3 negara, jadi saya tahu persis bagaimana cara berpikir orang Amerika, cara berpikir orang Cina, dan bagaimana berkompetisi dengan mereka. Sehingga pengalaman ini saya praktekkan dalam kesiapan di Kota Bandung sebagai wali kota. 17 tahun pengalaman saya di global economy mengatakan Indonesia berada di persimpangan yang kritis, tapi saya terus terang gelisah. Kenapa gelisah? Tadi Bapak menyampaikan ada peta riset ya, yang lingkaran-lingkaran itu. Saya nggak lihat Indonesia berada di lingkaran mana secara Amerika paling besar. Artinya apa? The more you spend on research, ya, the more innovative the country, the more ekonominya juga makin juara. Nilainya Facebook kalau dirupiahin gitu ya, si Mark Zuckerberg mau jual lah, Facebooknya dijual gitu, itu seharga APBN Indonesia. Jadi satu Facebook sama dengan satu APBN Indonesia kalau nggak salah. Saya ke Jepang, semua made in Japan, mobilnya, elektroniknya, benda-benda di interior. Saya ke Jerman, semua made in Jerman, kacanya, mobilnya, tegelnya. Saya ke Cina, semua buatan Cina. Apalagi sekarang ya, in the future everything will be made in China except universe. Saya terakhir ke Korea yang dulu merdekanya sama dengan Indonesia, semuanya udah buatan Korea. Karpetnya buatan Korea, cantiknya buatan Korea, mobilnya buatan Korea. Pulang ke Indonesia, HP-nya buatan luar negeri, mobilnya buatan luar negeri, jam tangan buatan luar negeri. Jadi saya khawatir Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar, tapi bangsa pengkonsumsi, bukan bangsa inovator. Kita 250 juta jiwa. Kata McKinsey, kalau pertumbuhan Indonesia itu bisa di-maintain 5%, gak ada gejolak ya, itu 2030 Indonesia itu akan jadi the 7th biggest economy in the world. Dan kalau tidak ada lagi masalah sampai 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, McKinsey juga berandai-andai ya dengan growth-nya, kita akan jadi the 3rd biggest economy in the world 2045. Yang saya sudah kakek-kakek, tapi adik-adik di sini nanti mungkin salah satu jadi menteri, jadi presiden, jadi. Nah, jadi itu kekhawatiran saya. Kalau kita tidak serius menginvestasikan gagasan dan resource capital ini pada inovasi, kita ini cuma tukang beli, keren, merasa bisa beli ini, tapi bukan produksi sendiri. Penduduk Indonesia 250 juta. Kalau tidak salah jumlah HP yang beredar di Indonesia itu 270 juta. Jadi Indonesia adalah negeri yang jumlah HP-nya lebih banyak dari jumlah penduduk. Pasti HP-nya ada yang kuat, kan? Dan saya pernah ketemu investor HP-nya 4 Pak. Digelar depan STB itu mau jualan Pak. Satu untuk bisnis, satu untuk rumah, satu untuk urusan partai, karena dia dari sadar, satu untuk lain-lain. Sampai ada inovasi,
ikat pinggang bisa buat sampai 4 meter. Hanya di Indonesia, Pak. Keren, tapi itu tadi kerennya itu keren bangga membeli. Nah, setelah saya jadi wali kota, saya kegelisahan, Pak, saya siapkan di level wali kota. Ya. Saya bilang saya akan menyiapkan sebuah kota baru berbasis inovasi. Karena kita tidak punya, negara sebesar ini tidak punya kota berbasis inovasi. Malaysia punya namanya Cyberjaya. Semua merek-merek IT ngantornya di situ. Singapura punya Biopolis, keren sekarang di Jurong. Tiongkok, Cina punya banyak, saya mendesain 2 zaman saya jadi mahasiswa. Amerika mah apalagi. Indonesia nggak ada, maka saya bikin namanya Bandung Technology. 600 hektar di timur Bandung, dimulai dari mimpi dulunya oleh developernya, hanya akan dijadikan real estate, perumahan saja. Yang nggak ada nilai tambah. Jadi hanya akan jadi Margahayu Raya Jilid 2, jadi Antapani Jilid 2. Saya bilang nggak bisa sebagai wali kota, tidak akan saya izinkan dari saya. Tapi kalau jadi kota, live, work, and play, ada riset, ada 4 kerja boleh. Maka sekarang jadi Bandung Technology. Dengan visi ini, kalau ini lancar sesuai teori, akan ada hampir 1,5 juta pekerjaan baru buat adik-adik. Ini penting, dan saya bilang kepada Jokowi, Pak, ini hadiah Bandung untuk Republik. Saya ingin menunjukkan kalau semua berpikir kota-kotanya berbasis nilai tambah, ini nanti orang riset di situ, ya, sedang disiapkan. Tahun ini akan dibangun kampung startup di sana. Jadi kalau punya ide, nggak punya duit, kan biasanya Allah itu adil ya. Kalau muda-muda ini pinter tapi nggak punya duit, tua-tua biasanya kaya tapi nggak punya ide. Saya tahu. Maka kita siapkan ya 600 hektar tadi. Jadi menariknya Pak Jokowi akan memulai proyek high speed train. Jadi Jakarta Bandung itu nanti hanya 30 menit, yang biasanya 3 jam. Yang senang itu pebisnis dan anak-anak muda LDR ya. Long distance relationship. Biasanya kangennya 3 jam, sekarang 30 menit ketemu. Nah ini kotanya seperti itu dan didesain karena saya arsitek, semua urban scene terbaik dunia saya kumpulkan di sini. Ada Rambla di Barcelona, ada Osebro dan macam-macam. Jadi nanti visinya itu Bandung yang kota tua ini hanya untuk pariwisata. Tapi nanti ekonomi masa depan saya geser ke sana. Termasuk saya pindah juga kantor pemerintahan Kota Bandung yang sekarang berpencar di tengah kota, semua akan dikonsolidasikan di Teknopolis. Nah, high speed train-nya itu startnya di sini di Teknopolis, nanti di Jakartanya itu di Cawang, koneksi. Ini baru diluncurkan, Pak. Banyak sudah berpikir, Pak, kalau gitu saya tinggal di Bandung aja. Ya. Kerja di Jakarta bisa juga, atau riset di Bandung, marketingnya di Jakarta. Karena apa? Seharian di Jakarta, malam sudah di Bandung, cuaca udah enak, jalan-jalan di Asia Afrika, ketemu mantan, Pak, kalau ngomong sama anak muda, pasti aja jomblo, mantan, jadi gitu, Pak. Ya. Saya mantan diaspora. Saya 7 tahun sebelum pulang ke Indonesia bekerja di perusahaan Amerika, di 4 perusahaan luar negeri. Saya tahu cara berpikir mereka, kecepatan, ya, itu yang mereka, profesionalisme. Saya kerja di perusahaan Amerika, adik-adiknya nggak ada KKN. Kamu mau anak siapa nggak dihitung, kerja benar. Saya masih ingat waktu saya kerja di New York, saya sebelahan sama orang India. Kerja saya lebih cepat karena waktu di ITB saya dilatih kalau kerja pakai komputer itu pakai LSP. Ini dunia IT anak arsitek. Kalau orang Amerika, Pak, dan lain-lain, kalau mau kerja itu dia pakai icon kan, klik iconnya baru kerja. Kalau saya itu pakai singkatan, ada triknya di hack gitu ya. Jadi kerja itu 2 kali lebih cepat, Pak. Menggambar satu gedung saya bisa 2 kali lebih cepat di dalam.
Gara-gara itu, tiba-tiba saya dipanggil direktur, saya dinaikkan gajinya Pak, $2 per jam. Ridwan, you work faster, we like your work, we raise your salary. Padahal di Indonesia udah biasa kerjanya. Tapi poin saya, hikmahnya adalah itu, yang dihargai itu adalah profesionalisme kecepatan. Teman saya sekarang kerja di Jakarta, ini true story ya, ke adik-adik ini penting. Kerja di perusahaan Jepang, di Sudirman. Yang punyanya orang Jepang si bosnya, manajernya orang Singapura, karyawannya rata-rata orang Indonesia. Ada juga manajer orang Indonesia. Apa yang terjadi? Tiap hari orang Indonesia pulangnya on time jam 5. Orang Singapura pulangnya lembur-lembur dikit jam 8. Si orang Jepang selalu pulang jam 11. Dari cara etos kerjanya saja sudah kelihatan siapa yang menang, siapa yang pas-pasan. Paginya si orang Jepang datangnya jam 7 pagi. Orang Indonesia on time juga. Jadi dari cerita true story ini menunjukkan kalau adik-adik tidak merubah cara kerjanya, pas-pasan, tidak memberi lebih dalam hidup, tidak akan jadi apa-apa. Karena pesaing-pesaing kita, etos kerjanya sudah begitu. Jadi bukan hanya skill bahasa Inggris dan pintar, itu penting tapi tidak cukup. Tapi etos kerja itu. Kenapa Korea sekarang bisa ngalahin Jepang? Hampir sama. Dia bikin slogan Pak, slogannya itu namanya Beat Japan. Karena saya mantan diaspora, saya pernah kerja di bawah cara pandang orang-orang asing itu. Sekarang saya geser Pak, kultur itu ke birokrasi saya. Saya terapkan yang namanya entrepreneurial government. Saya terapkan yang namanya proaktif government. Saya ini kalau keluar negeri sebagai wali kota, artinya itu urgent. Karena sebagai individu, saya udah kemana-mana, jadi kalau saya pergi, udah malas lagi kecuali berujung pada kesepakatan. Saya ke Belanda tahun lalu, saya lobby dengan skill bahasa Inggris. Karena perusahaan Belanda, water company-nya ternyata punya dana hibah yang tadinya mau digeser ke Vietnam. Gara-gara itu si London yang ngalah. Jadi tahun ini kita dapat hibah 5 juta euro. Gara-gara itu. Kenapa saya begitu? Itu pengalaman 17 tahun saya adik-adiknya. Jadi orang itu satu, skill bahasa harus penting. 2, knowledge juga penting. 3, percaya diri. Jadi nanti kalau Mea datang, adik-adik nggak boleh minder. Saya pernah dipecat di Amerika, ya, karena krisman bukan karena tidak berprestasi. Jadi saya kerja di satu perusahaan di Amerika yang pertama, tiba-tiba 97 krisman datang. Apa yang terjadi? Ridwan, your client in Jakarta do not pay our bill. We have to send you back to Indonesia. Baru 3 bulan saya ke Amerika. Saya bilang, saya kan udah dadah-dadah cantik di bandara, masa 3 bulan balik lagi sebagai pecundang kan? Saya bilang ke perusahaan itu, let my visa open, saya bilang. Visanya open dulu, saya mau ngelamar sendiri ke perusahaan yang pergilah saya ke perusahaan kedua. Dilecehkan 3 kali Pak, ITB ke Payu, ya. Kalau istimewa ITB kan ada lumayan ya. Where you come from? Indonesia. Which university? ITB. Dia nangis gitu ya, what is ITB? Look Ridwan, the architect who works in my company is only Harvard graduate, MIT graduate, Columbia graduate. Datang ngelamar kedua, ini cerita ya, soft skill dari orang. Kamu bisa komputer nggak Ridwan? Dikit-dikit. Nah, saya kan orang Sunda Pak, jadi kalau ditanya itu gestur badan saya itu sedikit-sedikit. Saya bisa, cuman kan nggak sopan kalau gitu kan. Ditolak Pak. Jadi saya mikir apa salah saya gitu kan. Oh ternyata kurang pede. Maka akhirnya waktu diwawancara oleh perusahaan Amerika yang ketiga, can you do this computer design? Saya bilang, look mister,
I'm not only good in computer. Back home, I'm the maestro of this software. Gitu. I teach my student this software. Terpaksalah rada ngomong dikit ya untuk ukuran kita. Tapi untuk ukuran orang Amerika itu percaya diri itu penting. Jadi poinnya adik-adik di luar nanti kepintaran, skill bahasa, self confidence itu penting. Untuk ukuran kultur saya orang Sunda gaya gestur itu terlihat tidak baik, tapi di pergaulan internasional percaya diri, body gestur apa itu mempengaruhi. Ya. Jadi kurang lebih itu sedikit real story ya, true story. Bagaimana saya 17 tahun anak Bandung pergi ke luar negeri, bekerja di Timur Tengah, saya bekerja di Tiongkok, saya bekerja di mana-mana. Itu mempengaruhi leadership saya sekarang. Nah kalau ke Tiongkok lain lagi putar Pak. Tiongkok itu teorinya ATM. Ini penting juga, tapi jangan kebablasan. ATM itu singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Itu orang Tiongkok begitu. Saya masih ingat waktu ada pesawat mata-mata Amerika jatuh di laut Tiongkok. Amerika minta balik pesawatnya, pesawat saya balik. Dibalikinnya udah dalam bentuk skru, dalam bentuk rempengan, dipretelin dulu Pak, tapi dikembalikan dalam bentuk box gitu, bukan dalam pesawat gitu ya. Tadi kejadian waktu saya dengan Bu Mari Penges itu kamera di Shanghai dengan anak-anak kreatif. Saya lihat ada pengunjung orang Shanghai, dia moto si desainnya Alvin, ada teman saya, kursi Pak. Kalau moto sekali kan tadi dia turis ya Pak. Ini motor sampai nungging-nungging Pak, bawa ngomong segala jenis motor. Oh ya pasti mau nyontek gitu. Tapi apapun itu, kreativitas itu bisa pakai teori ATM, tidak harus selalu baru. Dalam berbisnis juga adik-adik ada dua cara ya. Kalau tadi kan metode menemukan gagasan. Kalau dalam tipe bisnis kreatif ada dua, added value creativity, ada yang betul-betul new innovation. Jadi nggak harus selalu bikin baru untuk berbisnis itu. Contoh Maici. Dari zaman nenek saya, keripik itu sudah ada keripik pedas. Kenapa di zaman sekarang keripik pedas jadi trendy, si pemiliknya jadi miliuner? Karena dia memberikan nilai tambah pada ceritanya. Pertama modelnya nenek-nenek, berarti kan anti mainstream ya Maici. Bukan Nenichi. Kedua dia pakai level 0 tidak pedas, level 5 kalau lagi galau ya, level 10 kalau mau main cerai kan begitu, tergantung pilihan. Tiba-tiba akhirnya jadi fear factor, jadi alihnya Kak Mebel. Nah itu yang disebut dengan nilai. Tapi ada juga yang bikin baru, sepeda dari bambu misalkan gitu ya, atau hal-hal lain. Jadi banyak opportunity. Ciputra juga selalu menjadi panutan saya. Indonesia ini negeri yang persentase entrepreneurnya paling rendah. Jadi adik-adik kalau lulus jangan kayak generasi orang tua kita semua pengen pegawai negeri gitu ya. Sekarang di Bandung ini beruntung adik sekolah di Bandung karena teman-teman yang kreatifnya itu banyak. Majalah Rolling Stone pernah mensurvei kenapa orang Bandung terpersepsikan lebih kreatif dibanding kota-kota lain. Jawabannya adalah karena sering nongkrong. Jadi nongkrong itu penting, asal positif, ya. Karena dengan nongkrong begini, nongkrong di seminar, nongkrong di kafe, terjadi percakapan, terjadi conversation, terjadi perdebatan. Yang seleranya sama, bikin usaha bersama, yang selera musiknya sama, bikin band baru. Makanya banyak band-band itu kan dari Bandung karena begitu. Nah inilah apa yang ada di kepala saya ya, terkait persaingan SDM. Kami sebagai pemerintah kota sedang menyiapkan Teknopolis, kami sedang menyiapkan Creative dan Innovation Center Pak. Saya dengan perusahaan dari Amerika lagi menyiapkan Fab Lab. Fab Lab itu workshop, adik-adik punya ide tapi nggak punya alat ya, nanti saya siapkan 3D printernya. Siapkan pokoknya laser buat motong si besi atau apa, nanti Pemkot Bandung akan menyiapkan itu. Adik-adik cuma bawa gagasan aja ya. Yang paling susah dalam inovasi kan bikin prototip mahal. Nah nanti Pemkot Bandung investasi di sana. Tempatnya di Jalan Lasmi, akan groundbreaking secepatnya. Nah ini karena saya paham tentang kebutuhan itu.
Kami juga akan menyiapkan startup yang akan dikawinkan dengan venture capital. Jadi nanti Google ya, ada perusahaan namanya Plug and Play. Plug and Play itu perusahaan yang memakcomblangkan startup dengan investor. Di Amerika itu luar biasa. Nah, itu saya akan bikin cabangnya di Bandung tahun depan. Sehingga kalau ada yang punya ide bingung, saya jual ke siapa gagasan, nanti si perusahaan ini akan mengawinkan dengan investor-investor kelas ini. Nah, mudah-mudahan di Bandung, di area yang saya bisa ambil keputusan, ada Teknopolis, ada startup kampung, startup, ada innovation center, ada persiapan Kamis Inggris gitu kan, dan lain-lain, membuat kota ini lebih siap dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang saya kritik ke pemerintah pusat belum memberikan blueprint yang clear kepada kami bagaimana menghadapi ini, sehingga saya berimprovisasi dengan pengetahuan yang saya punya. Saya kira itu mungkin sedikit dari saya, mudah-mudahan satu dua bisa dibawa manfaat. Mari bersemangat karena masa depan ada di adik-adik. Dan ingat ada satu survei dari profesor di Singapura, NUS, Profesor Mahbubani. Dia mensurvei 3 generasi, tiga benua. Ternyata generasi muda yang paling optimis adalah generasi muda yang ada di benua Asia. Berarti kita masuk ke kelompok benua Asia. Karena semua inovasi, semua gagasan, semua percepatan ada di Asia. Hari ini masih dikuasai Amerika, tapi nanti suatu hari nanti sudah lewat akan bergeser ke orang-orang Asia. Mudah-mudahan di 15 tahun Indonesia menjadi negeri ke-7 terbesar ekonominya 2030 kita masih hidup dan bisa berkiprah, 2045 apalagi dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu kami mohon kesediaan Pak Basuki jika untuk bergabung dengan kami, karena selanjutnya akan dilakukan pemberian cenderamata kepada keynote speaker. Untuk itu kami mohon kepada Warak 2 Telkom University ini dan didampingi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Bapak Dodi. Kami mohon untuk memberikan cenderamata kepada narasumber maksud kami keynote speaker kita di kesempatan saat ini. Silakan Bu Dodi. Yang pertama diberikan kepada wali kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Yang selanjutnya kepada Bapak Dr. Basuki Yusuf Iskandar. Kami mohon untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya. Mungkin agak ketengah posisinya. Bisa posisinya lebih ke dekat. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada para panelis untuk difoto bersama sekalian dengan keynote speaker kita. Kami persilakan kepada Ibu Bapak untuk masuk ke depan difoto bersama. Di momen yang spesial ini kita bisa berkumpul, bisa mengabadikan. Kami persilakan. Ya, jadi kan masyarakat ekonomi ASEAN ini akan hadir akhir tahun. Artinya orang-orang dari ASEAN akan datang berbisnis di Indonesia. Kalau kita tidak siap, kita hanya jadi konsumen kan, tidak akan jadi pemain yang aktif dan entrepreneur seperti itu. Oleh karena itu Pemkot Bandung serius mempersiapkan. Satu, mempersiapkan lapangan kerja. Bandung Teknopolis itu kalau jadi bisa menghasilkan hampir 500.000 lapangan pekerjaan. Kedua, ada tempat-tempat inovasi. Sehingga kalau anak Bandung punya ide,
bingung mewujudkan, nanti difasilitasi oleh Pemkot ya, dan lain-lain. Skill bahasa juga sebagai pintu pertama harus dilakukan. Nah, kombinasi-kombinasi ini diharapkan kita nggak hanya jadi penonton lah, kira-kira begitu. Makanya di sini kita nasihati agar mereka bersiap-siap. Ya, harapannya mereka terinspirasi untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi entrepreneur, ya, mencari gagasannya bisa dikapitalisasi jadi bisnis gitu. Jadi kalau bisa jangan selalu bermimpi ingin jadi karyawan atau staff atau apa, tapi berprestasi dengan membuat karya dan entrepreneurship. Itu harapannya. Bisnis sekarang saat ini seperti apa sih? Bisnis kreatif aja. Kalau kita berkaca pada Singapura itu tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya energi, tapi berbasis jasa ya dan ekonomi kreatif. Dan itulah ciri khasnya Bandung.